Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan transport elektron NADH menjadi adenosin trifosfat. Jadi, transport elektron itu terjadi di dalam membran dalam mitokondria atau yang biasa disebut dengan krista. Yang pertama yang akan kita bahas adalah perubahan NADH menjadi ATP. Nah, pertama-tama NADH akan diurai menjadi NAD+ dan elektronnya akan memasuki kompleks protein 1 dan akan diteruskan hingga ke koenzim Q ini. Ketika elektronnya melewati kompleks protein 1, maka akan dikeluarkan satu ion H+. Kemudian elektron yang berada di koenzim Q ini akan diteruskan menuju ke sitokrom C melewati kompleks protein 3 dan juga akan dihasilkan ion hidrogen, satu ion hidrogen. Selanjutnya, elektron yang ada di dalam sitokrom C ini akan kembali masuk ke mitokondria, yaitu melewati kompleks protein 4. Nah, ini elektron dari NADH yang memasuki kompleks protein 4. Kemudian akan mengeluarkan lagi satu ion H+, dan semua ion H+ ini akan dimasukkan ke dalam ATPase dan akan mengubah ion H+ ini akan mengubah satu ADP, satu ion H+ akan mengubah satu ion ADP menjadi satu ATP. Sehingga dapat disimpulkan karena 3 ion H yang merupakan hasil dari penguraian NADH menjadi NAD+ dan elektronnya, maka satu NADH akan menghasilkan 3 energi atau 3 ATP. Selanjutnya, elektron yang tadinya telah melewati kompleks protein keempat ini akan bereaksi dengan ion hidrogen dan akan berikatan dengan oksigen sehingga menghasilkan air atau H2O. Selanjutnya, kita membahas tentang perubahan FADH menjadi ATP. Sama juga tadi, FADH akan diurai menjadi FAD+ dan elektronnya. Tetapi elektronnya ini dimulai dari kompleks protein 2, bukan dari kompleks protein 1. Jadi, setelah memasuki kompleks protein 2, elektronnya akan diteruskan ke koenzim Q ini. Kemudian, dari koenzim Q akan diteruskan ke sitokrom C melalui kompleks protein 3. Karena melewati kompleks protein 3, maka akan dihasilkan satu ion hidrogen. Selanjutnya, elektron dari sitokrom C akan masuk melalui kompleks protein 4 sehingga akan dihasilkan lagi ion hidrogen, satu ion hidrogen. Selanjutnya, ion hidrogen ini akan masuk ke dalam ATPase, sama tadi halnya dengan FADH, yaitu satu ion hidrogen akan mengubah satu ADP menjadi satu ATP, sehingga
dapat disimpulkan karena menghasilkan 2 ion hidrogen, sehingga 1 FADH sama dengan 2 energi atau 2 ATP. Dan elektron tadi akan bereaksi dengan 2 H+ atau ion H+ dan berikatan dengan O2 sehingga membentuk air atau H2O. Jadi, adapun hasil akhir dari transfer elektron yaitu dari 2 NADH dari hasil proses glikolisis dikali 3 karena 1 NADH menghasilkan 3 energi atau 3 ATP sehingga 2 NADH sama dengan 6 ATP. Selanjutnya dari proses dekarboksilasi oksidatif yaitu menghasilkan 2 NADH. 1 NADH menghasilkan 3 ATP atau energi sehingga 2 NADH dari dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 6 ATP. Selanjutnya dari proses siklus Krebs yaitu menghasilkan 6 NADH dikali 3 karena 1 NADH sama dengan 3 ATP atau 3 energi menjadi 18 ATP. Dan juga menghasilkan 2 FADH, jadi 1 FADH juga sama dengan 2 energi atau 2 ATP sehingga dari siklus Krebs ini dari transfer elektron ini hasil dari 2 FADH ialah 4 ATP. Sehingga jika ditotal keseluruhan ATP hasil dari transfer elektron itu berjumlah 34 ATP. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.